Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika mendapatkan nikmat maupun ketika ditimpa musibah. Ketika mendapatkan nikmat, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Ini adalah kalimat yang berisi pengakuan bahwa segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah tegaskan, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Apapun nikmat yang kamu dapatkan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Semua rezeki, semua nikmat yang dia dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan nikmat, yang paling pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Kita katakan alhamdulillah. Ini adalah nikmat yang Allah berikan. Jangan seperti Qarun. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepadanya harta yang melimpah. Tapi dia mengatakan, "Utituhu ala ilmin indi." Aku punya harta yang melimpah ini karena ilmu yang aku miliki. Maksudnya ilmu bisnisnya. Ilmu tentang harta, ilmu tentang pemasaran, ilmu tentang jual beli. Itu yang dia banggakan. Dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun murka kepadanya. Maka dia bukan termasuk orang yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kamu ingkar, kamu tidak bersyukur, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Sayangnya jemaah sekalian, banyak manusia tidak menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kapan dia sadari?
ketika nikmat itu sudah hilang. Banyak orang tidak menyadari betapa besarnya nikmat sehat. Setelah dia sakit, baru dia sadar betapa indahnya nikmat sehat. Banyak orang tidak menyadari betapa indahnya nikmat hidup dalam keadaan normal. Tidak ada banjir, tidak ada lumpur. Aktivitas normal. Dia tidak menyadari itu nikmat Allah. Dia nggak pernah ingat. Kapan dia sadar? Kalau sudah tertimpa musibah. Kalau banjir sudah datang, lumpur sudah datang, baru dia sadar. Ternyata selama ini kita hidup dalam nikmat Allah yang tidak kita sadari. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Cuma sekedar menghitung, cuma sekedar untuk tahu saja betapa banyak nikmat Allah, kita nggak sanggup. Karena saking banyak dan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun Allah mengabarkan kepada kita, kalau kita syukuri, nikmat yang sudah banyak itu akan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Namun kalau kamu ingkar, kamu enggak bersyukur, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah membuat perumpamaan untuk kalian tentang sebuah kampung yang aman lagi tentram. Rezeki datang ke kampung tersebut dengan mudahnya dan begitu banyaknya dari segala arah. Allah limpahkan berbagai macam rezeki bagi penduduk kampung tersebut. Dan Allah jadikan kampung itu aman lagi tentram. Fakafarat bi an'umillah. Namun penduduk kampung tersebut kufur terhadap nikmat Allah. Mereka tidak pernah memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan. Mereka tidak taat kepada Allah, tidak bersyukur. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita bersyukur, Allah berikan jaminan akan Allah tambahkan nikmat tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan? Para ulama menjelaskan, ada 3 rukun kesyukuran yang harus kita amalkan. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Maksudnya kita yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kenikmatan untuk kita. Kita yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kebaikan. Semua kemanfaatan dalam hidup kita hanya Allah pemberinya. Adapun makhluk hanya sebab. Kita berusaha bekerja hanya sebab. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan segala kebaikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang muslim meyakini ada selain Allah yang maha kuasa, yang maha mampu memberikan rezeki, yang maha mampu memberikan manfaat, atau sebaliknya, yang maha mampu menolak mudarat, yang maha mampu melindungi dari mara bahaya, maka itu keyakinan
syirik, dosa terbesar, menduakan Allah, menuhankan selain Allah. Jadi harus kita yakin yang maha mampu memberikan kebaikan kepada kita, sebagaimana yang maha mampu menimpakan mudarat kepada kita, hanya Allah yang satu saja. Oleh karenanya jemaah sekalian, di balik musibah itu ada hikmah besar. Allah ingin mengingatkan kita, dialah yang maha kuasa. Kita hanyalah makhluk yang lemah. Baru air dan lumpur kita sudah nggak sanggup menghadapi. Nggak mungkin kita bisa menghadapinya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka Allah ingin mengingatkan kita semuanya, kita ini bukan apa-apa. Kita hanya makhluk yang lemah. Dan musibah yang menimpa kita dalam hidup itu semuanya tidak seberapa. Karena Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji manusia dengan sedikit rasa takut dan kelaparan dan kekurangan harta, jiwa serta makanan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi kata Allah, ujian ini cuma sedikit. Sebetulnya nggak banyak. Bandingkan Bapak Ibu sekalian dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah sangat banyak. Kita masih bisa menghitung dalam setahun ini berapa kali kita ditimpa musibah. Tapi nikmat Allah nggak sanggup kita hitung. Jangankan nikmat Allah setahun, sehari nggak akan sanggup kita hitung. Nikmat darah yang mengalir di tubuh kita hari ini, sanggupkah kita bisa menghitung betapa besar nilainya? Nggak sanggup kita hitung. Nikmat mata yang Allah berikan hari ini, bisakah kita menghitung berapa nilai mata kita untuk hari ini? Nggak akan sanggup kita hitung. Untuk nikmat Allah satu hari saja, kita nggak sanggup hitung. Sementara musibah dalam setahun masih bisa kita hitung berapa kali kita kena banjir. Mungkin sekali, dua kali. Jadi musibah dibandingkan dengan nikmat Allah, musibah itu sangat sedikit. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih banyak. Maka hendaklah kita akui di dalam hati, pemberi segala nikmat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Tidak ada selain Allah yang maha mampu memberikan nikmat. Sebagaimana tidak ada selain Allah yang maha mampu menimpakan mudarat. Air itu datang Allah yang perintahkan. Lumpur itu datang Allah yang perintahkan. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menakdirkan musibah terjadi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi, tidak pula ada musibah yang menimpamu kecuali itu adalah takdir yang sudah kami tuliskan, kata Allah, sebelum kami timpakan kepada kamu. Sesungguhnya kata Allah, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Bayangkan jemaah sekalian, kita menganggap kita ditimpa kesulitan yang besar, padahal Allah melakukan itu dengan sangat mudahnya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu kata Allah sangat mudah. Seluruh musibah yang menimpa di muka bumi ini Allah sudah takdirkan dalam sebuah kitab sebelum Allah timpakan kepada kita, yang disebut kitab Al-Lauhul Mahfuz, catatan takdir yang ada di sisi Allah. Kapan Allah tulis itu? Kata Nabi Muhammad SAW, kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk, semua peristiwa yang menimpa kita, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua musibah yang Allah timpakan kepada kita, sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tidak ada selain Allah
yang maha mampu menimpakan musibah dan malapetaka kepada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, yakinlah pemberi kenikmatan sebagaimana yang menimpakan musibah hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Maka dari itu, ketika kita ditimpa musibah, kita kembali kepada Allah. Kita meminta pertolongan kepadanya. Jangan sedikit pun kita berharap atau meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meyakini ada kekuatan besar, ada makhluk yang punya kuasa, ada penunggu di kampung kita, ada penjaga kampung kita, dialah yang menimpakan mudarat kepada kita. Itu keyakinan syirik, keyakinan yang Allah murkai. Itu dosa syirik, karena yang maha mampu melakukan itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Maka bersyukur yang pertama, kita yakin segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur? Hendaklah kita puji Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Seperti yang saya sebutkan di awal, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan kenikmatan selalu beliau berkata alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Ucapkan alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat Allah yang berikan kepada kita. Jangan kita lupakan Allah Subhanahu wa taala lalu kita memuji-muji makhluk, lalu kita memuji-muji pekerjaan kita, misalkan usaha kita, bisnis kita. Kita merasa kita bisa kaya raya hanya karena bisnis kita. Padahal itu semua hanya sebab yang memberikan nikmat kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, untuk merealisasikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Caranya bagaimana? Kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya, untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. I'malu ala Dawud syukra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai keluarga Daud, beramalah, beribadahlah kepada Allah untuk bersyukur kepadanya. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kembali yang pernah Allah perintahkan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam untuk bersyukur kepada Allah. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga solat 5 waktu dan beliau tambahkan lagi dengan solat-solat sunnah, dan setiap malam beliau melakukan solat tahajud. Dan solat tahajud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sungguh luar biasa. Beliau membaca ayat-ayat panjang. Beliau berdiri dalam solat tahajud dalam waktu yang lama. Ruku sujud dalam waktu yang lama. Sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka sang istri Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa masih solat tahajud sampai seperti ini? Bukankah dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah?" Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyatu, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Jadi beliau perbanyak solat tahajud, bukan hanya solat 5 waktu, bukan hanya solat-solat sunnah yang lain, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat syukur. Kita beramal, kita taat kepada Allah, kita jalankan perintah-perintahnya dan kita jauhi larangannya. Ini jamaah sekalian ketika kita mendapatkan kenikmatan, agar Allah tambah nikmatnya kepada kita, agar Allah tidak hilangkan nikmat tersebut. Kemudian lumayan panas ya.
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan musibah, apa yang beliau ucapkan? Masih tetap alhamdulillah. Beliau berkata, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa musibah masih mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ala kulli halin, dalam setiap keadaan. Kenapa dapat musibah masih mengucapkan alhamdulillah? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, di balik musibah banyak kebaikan. Kebaikan terbesar tadi sudah saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwa kita ini hanya makhluk yang lemah, gak pantas menyombongkan diri. Kita hidup ini hanya menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menakdirkan adanya kenikmatan dan musibah yang menimpa kita. Kita hanya makhluk yang lemah, gak pantas untuk menolak perintah Allah. Tidak pantas untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dialah yang maha kuasa. Ini hikmah terbesar yang bisa kita petik dari setiap musibah yang menimpa kita. Agar kita tidak menyombongkan diri. Agar kita selalu sadar bahwa kita hanyalah makhluk yang harus selalu tunduk kepada Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, dari musibah yang menimpa kita, maka kita harus ingat satu hal yang sangat penting, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu menimpakan musibah yang lebih dahsyat daripada yang sudah menimpa kita. Ini yang perlu kita ingat. Allah Subhanahu wa taala maha mampu menimpakan musibah yang jauh lebih dahsyat daripada yang sudah kita lihat, daripada yang sudah kita saksikan. Sebelum kita melihat musibah yang lebih dahsyat, hendaklah kita petik pelajaran dari musibah yang sudah menimpa kita, bahwa Allah dialah yang maha kuasa. Kita sebagai hamba harus selalu tunduk kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah timpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah musibah yang Allah inginkan dari kita. Allah ingin tunjukkan kekuasaannya agar kita kembali kepadanya. Kita tinggalkan perbuatan yang Allah murkai. Jangan sampai kalau kita tidak bisa memetik pelajaran, maka Allah akan datangkan musibah yang lebih besar. Oleh karenanya, para ulama mengatakan, sesungguhnya musibah itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah masih mau mengingatkan kita. Bapak Ibu sekalian, bandingkan dengan orang yang hidupnya nikmat terus, jarang dapat musibah, atau bahkan gak pernah sama sekali, namun dia terus-menerus berbuat maksiat, maka ketahuilah itu musibah yang lebih besar. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun. Kalau kamu lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada seorang hamba yang disenangi oleh hamba itu, tapi hamba itu terus saja berbuat dosa, maka itu hanyalah istidraj. Apa itu istidraj? Azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Banyak orang tidak menyadari ini azab Allah. Kenapa? Datangnya dalam bentuk nikmat dunia. Allah kasih kesehatan, Allah kasih makanan, Allah kasih harta, Allah kasih pekerjaan. Dia mengira itu nikmat Allah, ternyata azab. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apanya yang diazab? Yang diazab adalah hatinya. Allah jadikan hatinya semakin jauh dari Allah. Karena dia terlena dengan berbagai macam kenikmatan dunia, sehingga hatinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sesungguhnya musibah yang sebenarnya. Karena dia nggak pernah ingat kepada Allah. Sampai datang malaikat maut, baru dia sadar. Baru dia pingin bertobat, tapi sudah terlambat. Itulah musibah yang sebenarnya. Orang yang baru mau sadar saat malaikat maut sudah datang. Nggak ada gunanya lagi. Sebagaimana Allah ingatkan, walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidaklah taubat itu akan Allah terima dari orang-orang yang melakukan keburukan sampai apabila kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, baru dia mengatakan, saya taubat sekarang, sudah terlambat. Dan Allah sebutkan ratapan penyesalan orang yang mau bertobat menjelang mati. Apa yang dia katakan? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakta. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, tundalah kematianku, agar aku bisa beramal soleh dalam kehidupan yang sudah aku tinggalkan. Itulah jemaah sekalian musibah yang sebenarnya. Baru sadar saat malaikat maut sudah datang. Baru mau bertobat saat sudah masuk kuburan. Tapi kalau Allah timpakan kepada kita musibah berupa rasa sakit secara fisik, atau hilangnya harta, atau kesusahan dalam kehidupan, kemudian itu membawa kita bertobat kepada Allah, itulah sesungguhnya nikmat. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan hidup orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sesungguhnya urusan hidup orang yang beriman seluruhnya adalah baik, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada orang beriman. Bagaimana kebaikan itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia pun bersyukur, sehingga nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, maka dia pun bersabar, sehingga musibah itu menjadi kebaikan baginya. Lihat Bapak Ibu sekalian, ternyata nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita belum tentu kebaikan. Kapan menjadi kebaikan? Kalau kita syukuri. Kalau kita nggak syukuri, itulah musibah yang sebenarnya. Dan sebaliknya,
Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, ternyata musibah yang menimpa kita belum tentu keburukan. Kalau kita hadapi dengan kesabaran, musibah itu berubah menjadi kebaikan. Apa kebaikan di balik musibah, Bapak Ibu sekalian? Sangat banyak. Minimalnya pahala yang melimpah. Jadi Allah memilih hamba-hambanya yang Dia cintai untuk ditimpakan musibah karena Allah ingin memberikan kepada mereka pahala yang melimpah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, orang yang paling berat musibah di dunia ini siapa? Ada yang tahu? Siapa manusia yang paling berat musibahnya? Nabi Ayub, kata beliau. Sudah hampir benar. Yang benar adalah seluruh nabi dan rasul. Dan yang paling berat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling keras musibahnya, yang paling berat balaknya adalah para nabi. Kemudian yang imannya di bawah para nabi, lalu yang di bawahnya, dan seterusnya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW imannya yang paling tinggi, makanya musibah beliau yang paling besar. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kehilangan anak. Nabi Muhammad SAW kehilangan 6 orang anak di masa hidup beliau. Coba baca lagi sejarah Nabi Muhammad SAW. Di masa hidup Nabi Muhammad SAW, 6 orang anaknya wafat. 3 laki-laki wafat masih kecil semuanya, masih lucu-lucunya. 3 perempuan wafat sudah dewasa. Hanya 1 putri yang wafat setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Semua putra-putri beliau wafat di masa hidup beliau. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang kehilangan rumah, kehilangan harta. Nabi Muhammad SAW bukan hanya kehilangan rumah dan harta, bahkan kehilangan kampung halaman. Dikejar-kejar, mau dibunuh. Sehingga beliau berhijrah, meninggalkan tanah air, meninggalkan kampung halaman, tempat beliau lahir dan tumbuh besar, negeri yang sangat beliau cintai, kota Makkah. Beliau harus berhijrah ke kota Madinah. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah tertimpa sakit, maka rasa sakit Nabi Muhammad SAW itu lebih dahsyat. Beliau mengabarkan kepada kita, para nabi kalau sakit 2 kali lipat. Kalau panas, kalau demam, panasnya 2 kali lipat dibanding orang biasa. Itu karena apa? Kenapa kok para nabi, kekasih-kekasih Allah, dapat musibah yang begitu besar? Minimalnya Bapak Ibu sekalian, karena ada 3 hikmah. Hikmah yang pertama, karena Allah ingin memberikan kepada mereka pahala sabar yang melimpah. Ini tanda cinta Allah kepada kita. Makanya para nabi dan rasul musibahnya paling besar, karena mereka paling dicintai Allah. Allah ingin memberikan kepada mereka pahala yang besar. Hikmah yang kedua, agar kita meneladani kesabaran para nabi dan rasul. Musibah yang menimpa kita tidak seberapa dibandingkan yang menimpa para nabi dan rasul. Namun mereka bersabar, hendaklah kita juga sabar. Dan hikmah yang ketiga, ini yang terbesar. Mengapa Allah timpakan musibah kepada para nabi dan rasul? Agar kita tidak mengkultuskan para nabi dan rasul. Agar kita selalu memandang mereka sebagai manusia biasa, yang sama seperti kita. Nggak bisa mengatur musibah, yang nggak bisa mengatur nikmat Allah. Nabi dan Rasul pun hanya menjalani takdir yang Allah tetapkan.
agar kita tidak menyembah para nabi dan rasul, supaya kita tidak seperti umat Nasrani. Nabi dan rasul yang diutus kepada mereka untuk mengajak mereka menyembah Allah, malah mereka sembah, malah mereka jadikan Tuhan. Maka Allah ingin tunjukkan kepada kita, para nabi itu hanyalah manusia biasa, sama seperti kita. Mereka tertimpa musibah dan malapetaka, karena yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, musibah ini juga mengingatkan kita agar lebih banyak berdoa. Karena doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Saat kita ditimpa musibah, Allah inginkan kita lebih banyak berdoa. Sampai Allah ingatkan, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapa yang maha mampu mengabulkan doa orang yang kesusahan? Siapa yang maha mampu menghilangkan keburukan? Hanya Allah yang satu saja. Allah ingin kita lebih banyak berdoa kepadanya, berharap, bertawakal, bergantung hati hanya kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Jangan sekali-kali kita berdoa kepada selain Allah. Tidak ada yang maha mendengar doa kecuali Allah. Tidak ada yang maha mampu mengabulkan doa kecuali Allah. Maka Allah ingatkan kita, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang sedikit pun tidak bisa menimpakan mudarat kepadamu, tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu berdoa kepada selain Allah, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang yang berbuat dosa terbesar, dosa syirik. Karena doa itu Bapak Ibu sekalian adalah ibadah. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ibadah hati yang sangat agung ketika ditimpa musibah adalah tawakal. Hati kita hanya bergantung kepada Allah yang satu saja. Dan Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, pastilah Allah akan menolongnya. Ini ibadah yang sangat agung, pahalanya sangat besar. Ini termasuk hikmah musibah. Agar kita semakin meningkatkan ibadah, minimalnya perbanyak doa. Dan hati kita bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Itu adalah ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lama Bapak Ibu sekalian akan memberi pertolongan kepada kita. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah musibah. Mungkin yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada satu hikmah lagi yang ingin saya ingatkan. Kalau kita hadapi musibah ini dengan sabar, kemudian kita ucapkan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka beliau berikan jaminan Allah akan ganti apa yang hilang dengan yang lebih baik. Semoga di antara Bapak Ibu sekalian yang kehilangan rumah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang kehilangan perabotan-perabotan rumah, kehilangan kasur, atau bahkan kehilangan mobil, kehilangan motor, Allah ganti dengan yang lebih baik. Syaratnya baca doa ini. Apa doanya? Ada dua. Yang pertama ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi baca doa ini bukan hanya saat ada orang wafat, tapi musibah apa saja. Baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat pengakuan akan kelemahan kita. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita itu juga milik Allah.
dan semua akan musnah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca ini Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Berarti Bapak Ibu harus hafalkan doa ini. Yang pertama sudah hafal semua ya? Nah, sekarang yang kedua. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Artinya, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya. Jadi sudah dapat pahala, dapat ganti lebih baik lagi. Tapi syaratnya baca doa ini. Baca dengan penuh prasangka baik kepada Allah, penuh keyakinan. Sudah hafal doanya? Ah, kalau begitu ikuti saya biar cepat hafal ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Satu kali lagi. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Nah, artinya hafalkan dalam hati. Artinya hafalkan dalam hati. Saat kita baca, maknanya dihadirkan dalam hati kita. Artinya, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa ditimpa musibah, kemudian dia baca dua doa ini, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Saya berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk Bapak dan Ibu sekalian atas apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik. Apakah lebih baik di dunia? Terutama lebih baik di akhirat kelak, yaitu Allah gantikan dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.